Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi warahmatullahi dengan wabarakatuh. saya Ayu Adiati di Ngopi Rong, ngobrol orang pintar bareng narasumber kita lagi Bapak Faisal Sahin. Beliau ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Bagaimana kabarnya Ya, Pak? baik, alhamdulillah. Ayo, Iya Pak, kita ngobrol hari ini lagi Pak. apa yang ingin kamu ketahui tentang program-program Dinas Lingkungan Hidup? Ayo. Iya, terkait dari P22 lagi Pak, program Oh, ya. lingkungan hidup itu. Jadi Dinas Lingkungan Hidup ya, bukan Dinas Lingkungan Hidup, ada tambahannya dan pertanahan ya. Oh, dan pertanahan. Jadi kami juga diberikan kewenangan untuk pengadaan tanah dan pensertifikatan ya, untuk tanah-tanah pemerintah. Ini harus untuk tanah-tanah pemerintah saja ya. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Ayo mengenai program unggulan ya, atau P22 pemerintah Kabupaten Galar ya. Jadi ada satu ya. Satu itu yaitu terkait dengan pembangunan rumah sakit internasional. Taraf internasional. Ya. Pembangunan ini kan terkait dengan pengadaan lahannya. Nah, pengadaan lahan itu ada di kami. Jadi berdasarkan dengan RPJMD pemerintah Kabupaten Takalar itu, kebutuhan luas lahan untuk rumah sakit internasional ini itu berkisar kurang lebih 4 hektar ya. Dan untuk di tahun 2018 dan 2019 itu sudah ada pengadaannya sekitar 2,7 hektar. Jadi kurang lebih 1,5 hektar lah ya, 1,3 atau 1,5 hektar. Dan insya Allah tahun 2021 ini harus kita tuntaskan untuk pengadaan itu. Anggarannya sudah siap untuk itu. Ya. Itu yang ada di kami untuk program unggulan pemerintah Kabupaten Takalar. Berarti persiapan tanahnya sudah 80% ya Pak? Iya, 70%. 70%. Kan ini tahun ini Dinas Kesehatan rencananya untuk pelaksanaan fisiknya. Jadi tahun ini juga harus kami tuntaskan di Dinas Lingkungan Hidup untuk pengadaan tanahnya secara keseluruhan. Terkait dalam ruang di Dinas Lingkungan Hidup itu apa-apa saja Pak? Oh ya, selain itu program unggulan sebenarnya ini banyak ya. Ini kan ada program pemerintah berkaitan dengan menjadikan Takalar sebagai kabupaten pariwisata ya, bagaimana orang kemudian datang di sini. Tetapi kemudian kita harus melihat sebelum kita berbicara pariwisatanya, tentu bagaimana orang bisa datang ke Takalar kalau keindahan dan kebersihannya kemudian itu jadi tidak ada. Nah, ini menjadi tanggung jawab di dinas kami. Nah, di awal pemerintahan Pak Bupati, Pak Samsari dan Haji Dede ini sudah mencanangkan apa yang dikatakan dengan Gemata Samara ya. Itu gerakan masyarakat Tangkas dan Gamara. Ini sebagai gerakan moral ya, kepada bukan cuma pemerintah tapi seluruh lapisan masyarakat. Ini harus bersama-sama menjadikan Takalar jadi bersih, menjadi Tangkas dan indah begitu ya. Tangkas itu bersih, Gamar itu kan indah ya. Jadi kalau orang itu Tangkas dan Gamar itu adalah orang-orang gagah, orang-orang cantik gitu ya. Jadi seperti itu yang kita jadikan. Nah, jadi ini kami di Dinas Lingkungan Hidup ini memang harus betul-betul mendukung ini. Saya sudah bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan untuk di tahun 2020 ini, 2021 ya, semua desa itu punya bank sampah ya. Semua desa punya bank sampah untuk ada pengelolaan sampah. Jadi sampah itu tidak terbuang secara percuma, tidak semuanya diangkut ke TPA ya, tempat pembuangan akhir, tetapi kita mau kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola sampah ini. Ya, ini yang kemudian tidak bisa lagi dimanfaatkan, itulah yang kita kirim ke TPA Balang. Karena kalau ini tidak kita lakukan ini, memang menjadi sebuah resiko terhadap keberlanjutan ya, terhadap lingkungan kita. Karena ada kecenderungan ya sampah kita ini meningkat setiap tahun. Kecenderungannya itu karena memang pola hidup yang
berubah. Nah, salah satu ini yang jadi perubahan sekarang sebenarnya adalah belanja online ya. Oh iya iya Pak. Ini kan banyak orang lebih senang di tempat tidur belanja, ya. Di kamar mandi Baring juga di dia rumah belanja, lagi beol begitu dia. Karena ada barang bagus dia lihat, oh ini bisa belanja online kan. Iya, Pak. Nah, tetapi kondisi ini kemudian ini yang menjadikan banyak sampah. Barangnya kecil ya, Iya. mungkin sebesar HP ini, tetapi kemasannya pembungkusnya kemasannya itu besar. Iya iya Pak. Beda kan kalau kita belanja offline kan. Iya iya. Offline itu kan tidak ya kalau barangnya besar pembungkusnya, kalau kecil pembungkusnya. Ini barang kecil tetapi dibungkus besar. Nah, dan ini tren ini semakin hari semakin meningkat. Orang lebih senang kan, apalagi di masa pandemi kita tidak ketemu, tapi saya mau ada sesuatu barang yang saya mau. Ini yang jadi tren sekarang. Belanja online. Ya, jadi belanja online. Ya, ini tidak bisa memang kita cegah karena ini adalah kemajuan teknologi. Nah, hanya kemudian kita di pemerintah ini tidak bisa membiarkan ini ada sampah banyak. Bahkan pemerintah Kabupaten sudah mencanangkan di tahun 2021 ini zero waste, ya, nol sampah. Tapi ya ini harus kita bekerja sama dengan pemerintah pada tingkat bawah, ya. Satu sisi juga kita membenahi beberapa taman ya, ya termasuk ini taman yang ada di sini ya. Taman ini di sini ada 2 taman kita, dan ini menjadi salah satu ikon Kabupaten Takalar ya. Di sore hari, di hari Sabtu, hari Minggu, hari libur ya, orang banyak datang di sini. Bukan cuma sekedar berolahraga, tapi bercengkrama. Ini menjadi ruang rekreasi yang murah bagi masyarakat kita. Ya, jadi di sini kemudian banyak orang yang bertemu bukan cuma sekedar, sekali lagi bukan cuma sekedar berolahraga, tapi kumpul-kumpul. Dan ini memberikan di masa pandemi ini orang bisa imunnya meningkat. Karena dengan bertemu sama dengan teman lama, dia bisa mengobrol mengenai masa lalunya. Dan itu yang kemudian membuat imun itu jadi meningkat ya. Jadi ini ya, pokoknya itu program kami di sini ya. Jadi bagaimana kemudian Takalar menjadi bersih dan indah. Ya. Terkait kebersihan di lingkungan Takalar ini Pak, apa ada perekrutan atau sudah atau terbatas atau bagaimana Pak? Ya, ya kami ini bukan merekrut ya. Memang karena memang sudah ada ya, ya. Ini ada 200 lebih ya, kurang lebih 200 pekerja kami yang membantu kami di bidang taman dan kebersihan. Ini yang membantu saudara-saudara, yang membantu kita, saudara-saudara kita yang membantu untuk menjadikan taman jadi indah, membersihkan lingkungan taman maupun di jalan-jalan raya ya. Ini yang membantu ya. Dan tahun ini kami mau mencoba supaya dia lebih tenang dalam bekerja ya. Kami sudah asuransikan di BPJS Ketenagakerjaan ya. Sebelumnya itu belum pernah. Itu tahun 2021 sudah ada anggarannya. Ya, ini merupakan jaminan bagi saudara-saudara kita ya. Karena kita kan tidak pernah tidak bisa memprediksi kapan ada terjadi kecelakaan apa, dan pekerjaan ini kan berisiko. Dia menyapu jalan, tidak tahu kan apakah tiba-tiba ada kecelakaan, ditabrak apa dan lain sebagainya, atau lagi memangkas pohon ya. Karena ini juga bagian dari kerja kami ini, memangkas pohon ya, yang ada di jalan-jalan raya, dan ini semua berisiko. Nah, kami berpikir ini harus ada jaminan ya, dan tahun ini kami sudah menganggarkan itu. Berarti dari sekian pekerjanya yang non PNS itu Iya, Pak, non punya PNS. bagian-bagian pekerjaan tersendiri ya Pak? Ya, jadi sudah ada kita bagi ya. Jadi ada yang menata taman, ada yang membersihkan jalan raya, ada yang membersihkan taman, ada yang membersihkan drainase. Ya, itu sudah bagi-bagi seperti itu. Jadi ada penanggung jawabnya. Ros jalan ini si A, ros jalan ini si B, taman ini bagian utara, siapa yang bertanggung, kelompok mana yang bertanggung jawab, bagian selatan. Tim-tim ya Pak berarti? Iya. Pertanyaan terakhir Pak, Iya. harapan dari Dinas Lingkungan Hidup itu apa Pak untuk program P22? Ya, pertama ini kami mau tuntaskan ini, bagaimana kemudian rumah sakit ini bisa terwujud ya.
supaya orang ini kan Takalar sebenarnya ini kan dekat dengan Makassar. Jadi limpahan orang dari Makassar itu ya kita yang berada di pinggiran kita harus menangkap itu. Dan semakin banyak manusia tentu semakin banyak orang yang jadi sakit ya. Nah ini kemudian kita harus siapkan itu ledakan-ledakan seperti itu, makanya kemudian kita membangun rumah sakit yang tidak terlalu jauh dari Makassar. Nah itu, ini harus kita selesaikan di tahun ini. Kemudian yang kedua ini bagaimana kemudian betul-betul Takalar orang mengenal akan ada ciri khasnya. Jadi kalau orang lewat, oh Takalar itu seperti ini. Punya Nah, itu yang ya, punya ikon. Ya, jadi kita ingin semua orang jadi tertarik datang ke Makassar. Ya. Ini kan kalau Takalar itu apa ya? Jagung ya misalnya. Iya. Ya. Nah ini penjual jagung ini kita harus edukasi supaya memang betul-betul tempatnya jadi bersih, orang jadi nyaman datang di sana. Ya bukan cuma itu ya. Kita mau kemudian yang wisata kulinernya itu yang ada di Galesa mengenai wisata kuliner ikan ikan laut ya. Iya. Ya. Itu kan tidak ada di tempat lain wisata kuliner ikan laut. Nah itu kemudian tempat-tempat itu kita harus pastikan jadi bersih. Ya. Jadi orang semakin banyak datang ke Takalar ya. Ada pertumbuhan ekonomi di Takalar karena semakin banyak orang datang berbelanja di Takalar. Nah giliran masyarakat itu berarti tingkat kesejahteraannya akan semakin meningkat. Ya itu yuk. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya hari sama-sama ini. deh. Semoga bermanfaat untuk warga Takalar. Insya Allah akan bermanfaat. Demikian Ngopirong hari ini. Saya Ayu Adiati bersama Bapak Faisal Sahing. Nonton terus di Takalar TV. Info Takalar ada di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Baji na Takalar. Baji na Takalar.